Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan juga serta kesempatan kepada kita untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sanak keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dengan podcast Ngaji Realita, di mana kita berusaha mencermati realita dari sudut pandang Islam. Dan kali ini tema yang akan kita bahas terkait dengan realitas sehari-hari ya. Mungkin teman-teman sudah sering melihat ya faktanya, atau mungkin juga bertanya kepada diri sendiri gitu ya. Kadang kita tuh bersemangat untuk beribadah, tapi kadang merasa berat banget untuk menjalankan ibadah gitu ya. Misalnya ya kita lihat mungkin pada saat sholat Jumat gitu ya, ada yang sudah sejak awal mempersiapkan diri untuk berangkat ke masjid, tapi ada juga yang berlama-lama ketika khotib mulai khutbah baru kemudian berangkat ke masjid gitu ya. Nah, mengapa gitu ya, kita udah sama-sama tahu tentang kewajiban ya, tentang perintah Allah gitu, tapi mengapa responnya itu bisa berbeda-beda gitu. Ini apa yang menyebabkan perbedaan ya semangat dalam beribadah ini ya? Apakah dipengaruhi oleh karakter saja, ataukah mungkin ada sesuatu yang lebih mendasar yang menjadi penggerak ya bagi kita untuk bersemangat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, pada kesempatan inilah yang akan kita bahas ya terkait dengan tema semangat hidup dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi untuk mengupas tema ini, alhamdulillah telah hadir bersama kita Bapak Dian Margianto, penulis buku Think Like a Muslim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dian telah hadir kembali bersama kami di sini ya. Dan tidak berlama-lama, mungkin bisa sedikit diberikan prolog ya, paparan kepada kita sebagai pembuka itu ya. Mengapa tema semangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah ini menjadi sangat penting untuk kita bahas pada saat ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat semuanya oleh Allah, sehingga kita pada kesempatan kali ini masih bisa melakukan podcast ya. Ini podcast dalam rangka dakwah ya, karena kita sebagai seorang muslim itu ya punya kewajiban untuk menyampaikan ya kan, meskipun kalau dalam satu hadis dikatakan walau ayah itu, meskipun cuma satu ayat yang kita mampu. Jadi kita pun meskipun hanya mampu untuk menyampaikan satu ayat, tapi sudah punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Nah, jadi podcast ini sekali lagi saya mengingatkan bukan untuk mengatakan yang paling benar gitu ya, tapi ini memang sarana kita untuk menjalankan kewajiban. Baik ya. Sebelumnya terima kasih pada MC ya, host yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan ya, untuk membahas lebih tuntas tentang tema kali ini yang saya pikir cukup bagus, yaitu tentang bersemangat dalam beribadah ya. Saudara-saudara yang saya saudara sekalian yang dirahmati Allah ya,
semangat dalam menjalankan ibadah itu sesuatu yang sangat penting bagi seorang mukmin ya. Kenapa? Karena dengan semangat itulah seorang mukmin itu tetap bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah dalam setiap aktivitas kehidupannya ya. Dari semua aspek itu dia menjadi istiqomah itu loh. Nah, ini berbeda kalau seorang muslim itu dia menjalankan ibadahnya tanpa ada semangat. Ya, ujung-ujungnya nanti ya seperti seolah-olah rutinitas saja. Ya udah, kadang keinginannya kuat, kadang enggak, jadi enggak istiqomah. Nah, karena itu menjadi sangat penting pada kali ini tema kita membahas tema semangat dalam beribadah itu menjadi sangat penting. Ketika kita tahu nanti bagaimana cara kita meningkatkan semangat kita dalam menjalankan ibadah ini, itu akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya sangat bahagia sekali kalau pada kesempatan podcast ini kita bisa membahas salah satu tema yang sangat penting itu ya. Nanti kita akan lebih gali lewat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan realita yang kita hadapi pada sehari-hari dalam kehidupan kita. Mungkin begitu. Ya, terima kasih. Kita mungkin akan lebih ini ya, karena sangat menarik sekali ya tadi disampaikan bahwasanya semangat di dalam menjalankan ibadah itu penting gitu ya, biar tidak menjadi rutinitas gitu. Namun persoalannya kan seperti tadi yang saya sampaikan di depan nih Pak Dian ya, bahwasanya kenapa semangat beribadah itu bisa berbeda-beda tadi, seperti ada yang misalnya waktu sholat Jumat ada yang sejak awal udah siap-siap, ada yang nunggu sampai menunda-nunda gitu ya sampai khotib mulai khutbah. Dan juga ketika mendengarkan adzan ada yang bersegera ke masjid, ada yang kemudian bersantai-santai dulu menunggu sampai masbuk lah istilahnya seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi penggerak seseorang di dalam melakukan sebuah perbuatan itu gitu ya, yang mungkin akan mempengaruhi semangatnya di dalam beribadah gitu. Ya, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi begini, dalam melakukan aktivitas sehari-hari ya, seseorang itu didasari oleh tiga hal ya. Kalau kita lihat ini ada kaitannya dengan semangat. Kenapa ada orang yang semangatnya naik turun ya kan, ada yang tetap moncer semangatnya gitu. Nah ternyata kalau kita lihat itu ada tiga hal yang menyebabkan orang itu semangatnya beda-beda ya. Pertama, kalau bahasanya ada tiga aspek gitu ya. Pertama itu aspek yang mendorong manusia untuk berbuat itu yaitu aspek materi ya kan. Ya, kalau bahasa Arabnya kan aspek madaniyah gitu ya. Jadi contohnya seperti apa? Misalnya nih seperti anak kecil yang untuk mau sekolah itu dibujuk nanti kalau mau sekolah dibelikan permen gitu kan, ada aspek materi ya. Atau diiming-imingi dengan uang, atau diiming-imingi dengan barang misalnya sepeda dan sebagainya. Nah, cuma masalahnya aspek materi ini aspek yang paling rendah. Ketika materinya itu tidak ada, maka ya semangat itu jadi hilang gitu. Nah, ini bisa jadi orang yang selama ini ibadahnya masih belum istiqomah, bisa jadi ya aspek yang mendorongnya itu kurang tepat itu. Itu yang pertama. Yang kedua ada aspek maknawi atau aspek moral ya, aspek moral. Itu misalnya
dorongan untuk melakukan sesuatu itu ya dikarenakan nilai-nilai kemanusiaan, etika atau norma misalnya tadi itu misalnya pujian. Wah, ternyata emasnya itu kalau apa ya? Kalau dipuji itu ya. Dipuji itu ketika dipuji dia semangat gitu loh. Ya, misalnya wah apa ya kalau pujiannya itu apa ya biasanya itu ya misalnya wah ini ternyata orangnya itu alim gitu ya, oh ternyata itu suka ke masjid, wah udah ganteng alim ya, itu kan pujian itu maknawi ya bukan harta ya. Nah dengan pujian-pujian seperti itu apa ya, orang jadi bersemangat untuk melakukan itu. Apakah ada yang seperti itu ya kan. Nah, cuma memang ya kita nggak bisa ini ya, kita bisa mengevaluasi diri kita ya kan. Soalnya tujuan kita ibadah itu apa ya kan gitu. Terus aspek yang ketiga itu adalah aspek rohani. Kalau bahasa Arabnya atau bahasa ininya kita sering dengar adalah aspek ruhiyah ya kan. Ya, aspek ruhiyah. Nah, ini adalah dorongan yang paling tinggi tingkatannya ya kan. Ya. Kok bisa? Iya, jadi aspek ruhiyah itu adalah atau rohani itu adalah aspek karena adanya keterikatan dengan Sang Pencipta ya. Kalau bahasa kerennya kita sering dengar itu karena semata-mata ikhlas lillahi ta'ala untuk mencari ridho Allah itu. Jadi mau ada materi, mau ada pujian apa enggak ada pujian, itu enggak ada masalah bagi dia. Nah, kalau kita ambil contoh yang luar biasa adalah yang sering kita dengar adalah perang Badar gitu ya. Nah, pada saat itu para sahabat itu ya, yang perang Badar itu kan sekitar 300-an orang itu melawan 1.000 orang itu dengan persenjataan apa ala kadarnya aja gitu. Nah, kenapa mereka bersemangat? Ya, waktu itu Rasul bilang, ya balasannya surga. Ya. Jadi yang diingat oleh para sahabat ya untuk mencari ridho Allah nanti balasannya surga. Udah mau senjatanya kalah canggih, mau jumlah orangnya itu kalah jauh misalnya, peralatannya kalah jauh, enggak masalah. Gitu. Mereka yakin bahwa nanti ya Allah akan menolong gitu, selesai. Nah, sama dengan ketika kita menjalani kehidupan ini, ketika kita sudah mampu menjadikan aspek rohani itu sebagai landasan kita untuk berbuat, ya insya Allah kita itu bisa menjalani kehidupan ini dengan semangat yang luar biasa. Itulah kenapa orang-orang yang para sahabat-sahabat dulu, kalau kita cerita orang melihat para sahabat Rasulullah itu, mereka nggak ada yang putus asa, nggak ada. Mereka selalu berpikir jauh ke depan, selalu optimis. Kenapa? Karena di balik mereka itu adalah Allah satu-satunya. Dan di mata mereka itu semua Allah itu kan maha segalanya. Jadi gampang kalau Allah bilang kun fayakun ya. Seperti contohnya perang Badar itu. Karena Allah sudah menjanjikan kemenangan dan akhirnya di luar prediksi hitungan di atas kertas, kalau kaum muslimin itu kalah ternyata bisa menang. Ya kan? Itu. Jadi kalau tadi ditanya, sebetulnya penyebabnya apa orang itu ada yang bersama, ada yang bersemangat, ada yang enggak. Ya tadi itu. Dia itu dalam menjalankan ibadah itu aspeknya apa yang dipakai. Ya, tanpa menuduh orang misalnya sholat karena materi, enggak. Maksudnya perlu dievaluasi diri. Kalau aspek dorongan dia melakukan perbuatan itu belum sampai menggunakan aspek rohani, ya memang perlu dievaluasi, mungkin begitu. Alhamdulillah. Jadi ternyata ada 3 ya penggerak ya, kita memilih yang mana untuk menggerakkan semangat kita gitu. Terus untuk selanjutnya ini Pak ya kan di
kehidupan kita sehari-hari, kita saat ini ya sering melihat adanya ini Pak, fenomena mu'alaf itu ya, yang kalau kita lihat Masya Allah itu ya, ibadahnya, semangatnya mempelajari Islam, semangatnya beribadah itu sangat luar biasa gitu ya. Bahkan mungkin melebihi dari orang-orang yang memang sejak lahir muslim gitu. Nah, apakah hal ini berkaitan dengan proses mereka dalam menemukan Islam ya melalui pemikiran, sehingga aspek rohaninya itu lebih hidup gitu. Dan kemudian sebenarnya apa yang bisa kita ambil pelajaran ya, terutama bagi kita ya yang memang sejak lahir dalam keluarga muslim gitu Pak. Ya, ya kalau ditanya kecenderungannya ya, kalau kita lihat banyak mualaf-mualaf lebih lebih kelihatan lebih bersemangat. Ya tadi sampaikan ya memang betul dari sisi orang kalau mualaf itu kan kalau kita lihat dalam prosesnya, orang kalau mualaf itu kan kebanyakan adalah ketika dia melakukan proses berpikir, dia menemukan kebenaran kan gitu. Nah, proses inilah yang mengakibatkan dia menemukan aspek rohani, ya kan? Lewat proses berpikirnya. Contoh misalnya, kalau kita lihat contoh misalnya dulu kisahnya sahabat Umar bin Khattab itu kan. Umar bin Khattab itu awalnya kan salah satu pembenci Rasulullah, ya kan. Di setiap jalan dia selalu berkoar-koar misalnya, di mana Muhammad, di mana Muhammad. Kalau ketemu akan aku bunuh kan begitu. Tapi ketika sahabat Umar itu membaca sendiri Al-Quran, terus kemudian dia berpikir bahwa Al-Quran ini tidak mungkin yang membuat itu manusia gitu. Nah, proses berpikir ini jalan dan akhirnya sahabat Umar menemukan kebenaran. Ketika sahabat Umar menemukan kebenaran, minta ditemukan minta ditemukan pada Rasulullah, akhirnya masuk Islam. Ini proses mu'alaf ya. Nah, jadi dari proses berpikir tadi itulah akhirnya yang mendorong dia untuk melakukan itu adalah aspek rohani. Karena tahu betul bahwa yang diperjuangkan kaum muslimin ini adalah kebenaran, dan ini adalah istilahnya ya hal yang memang patut diperjuangkan, dan ini satu ya memang berasal dari Sang Pencipta gitu. Nah, ketika proses berpikirnya ini jalan, maka akhirnya aspek rohani itu tumbuh gitu. Nah, inilah yang membuat kenapa mu'alaf itu dia lebih terlihat bersemangat dalam menjalankan kehidupan, karena dia sadar, dia tahu bahwa ya konsekuensinya ketika dia mengakui bahwa Allah itu Sang Pencipta alam semesta kehidupan dan manusia, maka mau nggak mau yang harus dilakukan adalah apa? Tunduk patuh ya, terhadap setiap perintah Allah. Itulah kenapa orang-orang mu'alaf itu ya kebanyakan ya orang yang begitu menemukan kebenaran lewat proses berpikir dia lebih bersemangat menjalankan kehidupan itu. Itu. Terus kok orang-orang yang udah keislamannya lama karena ngikutin orang tua dan sebagainya, kok kelihatannya enggak kurang bersemangat gitu. Nah, yang tadi saya sampaikan di awal, ya ini perlu dievaluasi, ya kan. Soalnya enggak ada masalah kalau misalnya ada orang Islam karena orang tua justru bagus, berarti orang tuanya berhasil mendidik. Cuma memang perlu dikuatkan lagi aspek ruhiyahnya, aspek rohaninya, sehingga ketika seseorang itu sudah mempunyai aspek rohani yang kuat, ya itu dia akan lebih bersemangat. Bayangkan ya, kayak misalnya kita itu ya, dalam kehidupan sehari-hari ya punya keinginan yang kuat gitu ya, karena tahu bahwa itu adalah tujuan
hidupnya. Contoh misalnya, ketika orang mau mudik, gitu kan, dia punya tujuan tuh, ya kan. Maka yang terjadi apa? Ada dorongan yang luar biasa. Ya, ketika orang mau mudik, kalau kita sering dengar, sampai malam pun nyari-nyari tiket kan. Nah itu bukti kalau orang tujuannya jelas, ya, aspek rohaninya itu dapat, itu kayak orang nggak punya capek. Itu. Nah orang yang menemukan kebenaran lewat proses berpikir sampai kemudian dalam taraf menemukan aspek rohaninya, ya kan, maka dia sadar betul bahwa dia itu statusnya hamba. Kalau statusnya hamba, mau nggak mau, ya dia harus nurut sama tuannya. Disuruh sholat ya sholat, ya kan? Dan itu akan terasa beda ininya. Itu. Jadi impactnya itu ya dia lebih, karena dia tahu bahwa ini perintah Allah, ya dia semangat jalani gitu. Itulah yang menyebabkan kenapa orang itu terlihat kalau tadi disampaikan mu'alaf, ya kecenderungan seperti itu, ya kan. Ya. Jadi akan lebih bersemangat, ya kan. Nah, karena pada dasarnya begitu, begini ya maksudnya. Jadi kalau orang mu'alaf itu proses berpikirnya jalan sampai kemudian dia menemukan aspek rohani, dia sadar bahwa yang sebetulnya yang butuh ibadah itu bukan Allah, justru dirinya sendiri, ya kan. Ketika dirinya sadar bahwa yang butuh itu untuk beribadah diri, maka dia akan menjalankan dengan sebaik mungkin. Bahkan kalau kita dengar cerita dulu ya, ketika ada salah satu sahabat yang terluka itu, dia kena anak panah, ya kan. Cuma saya lupa namanya ya. Ketika kena anak panah itu ya, kemudian minta dicabut, tapi dia berpesan bahwa nanti tolong anak panah ini dicabut ketika dia sholat. Ya, kan? Ya waktu itu ketika sahabat itu sholat, tidak terasa apapun karena benar-benar merasakan nikmatnya ibadah sama Allah. Nah itu sampai seperti itu. Jadi kalau tadi ditanyakan kenapa, ya tadi itu karena proses orang-orang mu'alaf itu untuk menemukan kebenaran itu memang dilakukan dengan cara yang benar, sehingga sampai menemukan yang tadi itu aspek rohani yang bisa mendorong dia melakukan aktivitas ibadah dalam kehidupannya. Masya Allah ya, luar biasa. Ini menjadi pelajaran juga ya untuk kita, sehingga kita tidak hanya mewarisi identitas sebagai muslim juga, tapi membangun keimanan kita itu sehingga benar-benar tumbuh aspek ruhiyah dalam kita, biar bersemangat gitu ya di dalam beribadah gitu. Dan mungkin ini terakhir Pak ya pertanyaannya, bagaimana cara kita itu menguatkan ya, atau mungkin membangun istilahnya itu mempertebal ya aspek ruhiyah atau aspek ruhani dalam diri kita, sehingga lebih bersemangat lagi dalam beribadah, dan itu istiqomah, itu dalam artian selalu terjaga dan tidak mudah untuk luntur gitu. Ya. Ada satu kaidah akidah dari ulama ahli sunnah wal jamaah ya, yang bunyinya begini insyaallah. Al-imanu yazidu bil bitaati wa yangkus bil maksiati. Jadi iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Artinya ya kalau tadi ditanya gimana caranya meningkatkan membangun aspek rohaninya, ya tadi dikatakan. Jadi iman itu dia akan meningkat dengan ketaatan. Artinya satu-satunya cara ketika kita untuk meningkatkan keimanan kita atau dari aspek rohani ya memperbanyak menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah
tanpa syarat, ya kan? Ya. Terus meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya tanpa syarat juga. Jadi nggak perlu kita banyak alasan ya. Kalau Allah ya jalanin aja. Kalau perintah Allah misalnya puasa ya puasa, kalau zakat ya zakat misalnya. Jadi kalau bisa memperbanyak ketaatan itu, ya. Sambil diperdalam lagi ilmunya gitu loh. Maksudnya begini, ketika orang mau sholat, dia semestinya harus tahu sholat itu dasarnya apa. Oh, dasar. Ketika seorang mukmin atau muslim itu dia menjalankan perintah Allah dengan mengetahui latar belakangnya, itu akan semakin memperkuat aspek rohaninya, ya kan? Sehingga ketika dia menjalankan perintah itu dengan penuh semangat, contoh tadi saya sampaikan sholat itu dasarnya apa? Oh ternyata Allah betul memerintahkan sholat. Dalam surat Al-Baqarah kan ada wa aqimus sholah, katanya ya ayyuhallazina amanu aqimus sholah, kan begitu. Wahai orang yang beriman, tegakkanlah sholat, ada perintahnya. Terus kemudian caranya gimana? Ya Rasulullah sudah menegaskan, ya sholatlah seperti aku sholat, kan gitu. Nah, ada itu loh. Jadi dasarnya tahu, caranya juga tahu, kan begitu. Nah, jadi kalau tadi kembali lagi tanyakan gimana cara meningkatkan aspek rohani, ya tadi itu memperbanyak ibadah dan jangan lupa belajar juga gitu. Sehingga tahu, jangan sampai nanti kita sering baca Al-Quran ternyata banyak hal kewajiban yang kita nggak tahu, seperti misalnya dakwah itu kewajiban seperti sholat juga, ya kan? Nah, jadi harus tahu juga dasarnya. Kenapa kok orang disuruh dakwah, ada dasarnya. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair, kan gitu. Dalam surat Ali Imran 110 insyaallah, ya kan. Jadi hendaklah ada segolongan umat dan seterusnya itu. Nah, jadi kita tahu terus caranya gimana? Ada juga caranya. Jadi enggak sembarangan. Nah, ketika kita menjalankan perintah Allah, tahu dasarnya tahu, caranya tahu, insya Allah itu lambat laun aspek rohani itu akan terbentuk, ya kan? Lambat laun aspek rohani itu akan menancap dalam diri kita. Itulah akhirnya nanti akan muncul yang namanya idrok silatubillah. Apa itu maksudnya? Adanya kesadaran akan hubungannya seorang hamba dengan Allah sang penciptanya. Itu. Kenapa? Ya tadi itu selalu membangun aspek rohani. Jadi orang yang punya idrok silatubillah itu, ya, dia akan senantiasa mengikatkan setiap perbuatannya itu dengan perintah dan larangan Allah. Misalnya makan itu kalau sesuai dengan perintah Allah seperti apa? Oh ternyata zatnya harus halal, caranya juga harus benar, ya kan? Terus kemudian harus yang baik, thayyib, ya kan begitu. Jadi kalau ditanya tadi itu bagaimana caranya, ya tadi itu harus memperbanyak ketaatan dengan Allah. Caranya ya tadi ya banyak belajar juga, ya kan. Jangan sampai nanti pengen ibadah tapi caranya salah, ya kan. Terus memperbanyak perbuatan-perbuatan yang diperintahkan Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintah oleh Allah, itu. Mungkin itu. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi semakin menambah wawasan kita, bagaimana kita meningkatkan semangat kita dalam beribadah melalui tadi ya, meningkatkan aspek rohani. Dan sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dulu dari Bapak Dian. Ya, tadi disampaikan bahwa semangat dalam menjalankan ibadah bagi seorang muslim itu sangat penting, ya.
karena itu akan menjadikan kita lebih istiqomah, ya kan. Tapi bagaimana caranya, ya tadi itu. Jadi kita harus senantiasa memperbanyak ketaatan kita pada Allah. Jangan bosan-bosan untuk melakukan ibadah sama Allah. Dan nggak perlu kita jadi nggak maksudnya nggak usah terlalu banyak mikir, ya kan. Banyakin sholat, Pak, saya sholatnya nggak khusyuk, nggak usah nunggu khusyuk, ya. Fokus saja bahwa saya harus sholat, kenapa? Karena ini perintah Allah, titik. Saya harus puasa karena ini perintah Allah, saya harus zakat karena ini perintah Allah, dasarnya ada, udah, titik, ya kan. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Nah, kesadaran seperti ini, ya kan. Terus karena kita senantiasa mengikatkan diri pada perintah dan larangan Allah, maka akan terbentuk yang namanya kesadaran tadi itu. Nah, itulah aspek rohaninya dalam diri kita. Sehingga nanti kalau aspek rohani itu terbangun dalam diri kita, maka dengan sendirinya semangat dalam beribadah itu akan terus membara dalam diri kita. Jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh. Misalnya saya belum sempurna dalam ibadah, saya belum bisa belum jadi hafid Quran, ya, nggak perlu dakwah. Enggak, ya dakwah aja sampaikan misalnya. Jadi nggak perlu menjadi sempurna dulu untuk melakukan semua perintah-perintah Allah dan Rasulnya, ya kan? Jadi nggak usah berkecil hati. Allah akan senantiasa melihat apa yang kita lakukan, ya kan? Jadi sekali lagi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita untuk evaluasi diri kita, ya kan, yang mungkin selama ini masih angot-angotan kalau bahasa ibadah, coba kembali lagi lihat bahwasannya, ingat loh bahwa Allah itu menciptakan manusia itu untuk ibadah tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ya memang tugas kita di dunia itu hanya untuk ibadah. Kan lucu kalau nanti tugas utama kita di dunia itu untuk ibadah tapi kita malas-malesan. Itulah kenapa pentingnya kita itu harus bisa menjaga semangat kita dalam ibadah. Mungkin itu. Makasih. Alhamdulillah ya. Jadi realita yang sudah kita hadapi sudah dibahas tuntas oleh Bapak Dian, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya itu ya. Terima kasih untuk penyampaiannya. Demikian yang bisa kita bahas pada podcast kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada podcast selanjutnya dengan realita-realita yang lain yang mungkin relate ya dengan kehidupan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.